Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, seperti biasanya, dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang contoh-contoh soal limit fungsi aljabar. Oke, kita mulai saja. Pembahasan soal limit fungsi aljabar. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas 7 soal limit fungsi aljabar. Kita mulai dengan yang pertama. Hitung nilai dari limit akar X kuadrat min 5 per 2X untuk X-nya mendekati 3. Kita coba menyelesaikan soal ini dengan cara substitusi langsung. Cara ini mudah, kita ganti saja variabelnya dengan 3-nya ini. Maka akan jadi akar 3 kuadrat dikurangi 5 per 2 kali 3. 3 kuadrat itu 9. 9 dikurangi 5, 4. Maka hasilnya akar 4 per 6. Akar 4 itu 2. 2 per 6. Jika disederhanakan menjadi 1/3. Cara substitusi langsung itu kita gunakan kalau hasilnya bukan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu diantaranya 0/0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga. Kebetulan tadi kita menggunakan cara substitusi langsung hasilnya 1/3, bukan termasuk di sini. Jadi soal ini tadi bisa kita selesaikan dengan cara substitusi langsung. Kita lanjut dengan yang kedua. Hitung nilai dari limit X kuadrat min 7X plus 10 per 2 min X untuk X-nya mendekati 2. Jika kita gunakan cara substitusi langsung, akan diperoleh 0/0. Padahal 0/0 adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus cari alternatif yang lain, yaitu cara pemfaktoran. Kita faktorkan saja X kuadrat min 7X plus 10. X kuadrat itu X dengan X, 10 itu min 5, min 2. Tujuan kita memfaktorkan agar bisa kita sederhanakan. Seandainya kita sederhanakan, di sini masih belum ada yang sama. Hanya mirip saja. Yang atas itu X min 2, yang bawah 2 min X, serupa tapi tak sama. Ini tidak bisa kita coret. Maka kita usahakan biar bisa dicoret. Yang bawah kita keluarkan min saja. Jadinya kalau ini saya keluarkan min biar jadi 2 kalinya min 2, biar jadi min X kalinya plus X. Sekarang bentuknya jadi seperti ini. Min 2 sama plus X ini bisa kita tukar. X-nya di depan, min 2-nya di belakang. Dengan mengeluarkan min, nah sekarang terlihat bentuk yang sama, X min 2, bawah juga ada X min 2. Maka ini bisa kita coret X min 2-nya. Tinggallah X min 5 per min 1. Kalau sudah sederhana, tinggal kita substitusikan saja 2-nya ini. X-nya kita ganti 2. 2 min 5 per min 1. Hasilnya min 3 per min 1 sama dengan 3. Itu tadi salah satu contoh menyelesaikan limit menggunakan cara pemfaktoran. Kita lihat yang ketiga. Hitung nilai dari limit. Nah, ini untuk X-nya itu mendekati 0. Seandainya kita substitusi, ini akan jelas nanti diperoleh bentuk tak tentu 0/0.
Untuk memfaktorkannya sepertinya juga di sini kesulitan. Kebetulan ini polinom. Maka caranya untuk bentuk seperti ini kita keluarkan saja faktor dari mulai yang atas dulu. Pembilangnya dulu. Bilangan yang bisa membagi 3x pangkat 5 min 3x pangkat 3 dan 2x. Di sini adalah x, kita keluarkan x. Maka biar jadi 3x pangkat 5, kalau sudah ada x tinggal mengalihkan 3x pangkat 4. Di sini min 3x kuadrat plus 2. Untuk yang bawah kita keluarkan 2x. Di sini tinggal 1 min x pangkat 4. Ini ada x bisa kita coret. Jadi bentuknya lebih sederhana. Kalau sudah sederhana, tinggal kita substitusikan nolnya. 3 kali 0 pangkat 4 min 3 kali 0 kuadrat ditambah 2. Yang bawah 2 kali 1 dikurangi 0 dikurangi 0 pangkat 4. Yang atas hasilnya seperti ini, yang bawah seperti ini. Kalau disederhanakan yang atas 2, yang bawah juga 2. 2 per 2, 1. Inilah cara menyelesaikan limit kalau bentuknya seperti ini. Yang keempat, hitung nilai dari limit ini. Kita perhatikan x-nya mendekati tak terhingga. Ini bisa kita katakan yang atas bentuknya fx, yang bawah gx. Bentuk fx per gx. Untuk menyelesaikannya adalah, jangan kita lihat yang ini, lihat dulu yang kanan ya. Untuk menyelesaikan limit mendekati tak terhingga bentuk fx per gx, caranya adalah baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan x pangkat tertingginya atau variabel pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Yang atas itu x pangkat 2, yang bawah juga x pangkat 2. Maka kita bagi saja dengan x pangkat 2. Pokoknya kita pilih x pangkat tertinggi atau variabelnya yang pangkatnya paling tinggi. Baik itu mau yang di atas maupun yang di bawah. 4x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat, 7x kita bagi x kuadrat, 5 kita bagi x kuadrat, 3 juga kita bagi x kuadrat, min x kita bagi dengan x kuadrat, 2x kuadratnya juga dibagi dengan x kuadrat. Kalau kita sederhanakan akan diperoleh ini. Kita hitung limitnya. Limit 4 itu 4, 7 per x itu 0, 5 per x kuadrat juga 0, 3 per x kuadrat itu 0, 1 per x ini juga 0, ini 2. Maka hasil akhirnya adalah 4 per 2. 4 per 2 itu sama dengan 2. Seandainya kita selesaikan secara cepat, bentuk seperti ini, hasilnya akan menjadi A per B. A-nya itu koefisien pangkat tertinggi pembilang, B-nya koefisien pangkat tertinggi dari penyebutnya. Hasilnya akan menjadi A per B kalau M itu sama dengan N. M sama dengan N. Kalau pangkat tertinggi yang atas dan pangkat tertinggi yang bawah itu sama. Kalau pangkat tertinggi yang atas lebih besar daripada pangkat tertinggi yang bawah, hasilnya tak terhingga.
Jika pangkat tertinggi yang atas pembilangnya itu kurang dari pangkat tertinggi penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Soal tadi, yang atas pangkat tertingginya 2, yang bawah juga 2. Maka atas sama bawah ini pangkat tertingginya itu sama. Hasilnya adalah koefisien dari X kuadrat, ini 4. Yang bawah koefisien X kuadratnya 2. 4/2 sama dengan 2. Soal yang kelima. Hitung nilai dari limit. Kalau kita perhatikan ada akarnya. Untuk soal limit yang ada akarnya, cara penyelesaiannya menggunakan cara kalikan saja dengan sekawannya. Di atas ini akar 3x plus 7 dikurangi akar 4x plus 4. Maka sekawannya bentuknya sama persis, hanya tandanya plus. Seandainya akarnya di bawah pun tidak masalah, tetap kita kalikan sekawannya. Hasil kali pembilangnya, pembilang dengan pembilang ini akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ini tandanya min, ini tandanya plus. Maka hasilnya adalah akar 3x plus 7 kuadrat kurangi akar 4x plus 4 kuadrat. Kita ingat bentuk A plus B kali A min B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kita sederhanakan. Ini di akar kemudian dikuadratkan. Hasilnya 3x plus 7. Dikurangi, hati-hati yang belakang, ini pengurangan, kita beri kurung saja. Akar dikuadratkan 4x plus 4. Maka kalau kita hitung 3x dikurangi 4x, hasilnya adalah min x. 7 dikurangi dengan 4, hasilnya 3. Seandainya tadi tidak kita beri kurung, dikhawatirkan nanti jadi 7 ditambah 4. Jadi perlu hati-hati. Sekarang, biar bisa lebih sederhana, yang bawah ini kita keluarkan untuk 2x min 6-nya kita keluarkan 2. 2 kurung X min 3. Nanti untuk yang atasnya, ini X min 3, biar di atas juga ada X min 3. Min X plus 3 ini kita keluarkan min. Kalau kita keluarkan min jadinya min kurung X min 3. Atas dan bawah ada X min 3 bisa kita coret. Jadinya sekarang sederhana, min 1, 2 kali ini. Kalau sudah sederhana, tinggal kita substitusi, masukkan saja 3-nya menggantikan X. 3 kali 3 tambah 7, 16. Ini 4 kali 3, 12 tambah 4 juga 16. Akar 16 itu 4, 4 min 1 per 2 kali 8. Min 1 per 16. Jadi kalau kita menyelesaikan limit, ada akarnya, kalikan saja dengan sekawannya. Nomor 6. Hitung nilai dari limit akar 25x kuadrat min 9x min 6 dikurangi 5x plus 3 untuk x-nya mendekati tak terhingga. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita lihat rumus di bawah ini. Ini adalah selisih akar kuadrat kalau x-nya mendekati tak hingga. Limit selisih akar kuadrat kalau x-nya mendekati tak hingga.
Kalau ada bentuk seperti ini, jika A ini lebih dari P, maka hasil dari limit ini adalah tak hingga. Jika A-nya itu sama dengan P, maka hasil limit ini adalah B dikurangi dengan Hi per 2 akar A. Jika A-nya kurang dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Rumus ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan yang nomor 6 ini. Karena kalau kita lihat nomor 6 itu akarnya hanya di depan, sementara rumus tadi akarnya itu ada di duanya ini. Maka kita harus berusaha merubah biar 5x plus 3-nya itu ada akarnya. Soalnya ini 5x plus 3 ini min-nya kita keluarkan. Di sini jadi 5x min 3. 5x min 3 ini kalau kita kuadratkan, kemudian kita akar, ini dikuadratkan, kemudian kita akar, tidak akan mengubah nilainya. Kita kuadratkan sekarang. 5x kuadrat itu 25x kuadrat. Kemudian 2 kali 5x kali min 3. Min 30x. Selanjutnya, min 3 ini kita kuadratkan. Plus 9. Bentuk yang ini sudah sama dengan yang ada di rumus ini. Sekarang kita lihat A-nya itu 25. Sedangkan P-nya di sini 25 juga. Jadi A itu sama dengan P. Karena A sama dengan P, kita gunakan rumus yang kedua. Berarti hasilnya adalah B kurangi Hi per 2 akar A. B-nya min 9, Hi-nya min 30. Min 9, min ini jadi plus, maka hasilnya min 9 tambah 30. Yang bagian penyebutnya 2 akar A, A-nya itu 25, akar 25 itu 5. Sehingga hasil akhirnya 21/10. Kita lanjutkan dengan nomor 7. Pisau pemotong kayu dapat bergerak mengikuti persamaan. ST sama dengan T kuadrat plus 4T min 12 per T min 2 cm. Posisi pisau pemotong ketika mendekati 2 detik adalah ada kata mendekati 2 detik. Kita asumsikan mendekati ini dengan limit. Jadi kita selesaikan dengan cara limit ST untuk T mendekati 2. Kita selesaikan. ST tadi ini, kalau ini kita gunakan substitusi langsung, hasilnya 0/0. Maka kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. T kuadrat plus 4T min 12, kalau kita faktorkan jadinya T plus 6 kali T min 2. Atas ada T min 2, bawah ada T min 2, kita coret saja. Jadi tinggal T plus 6. Padahal T-nya mendekati 2, T-nya kita ganti 2. 2 tambah 6, hasilnya 8. Jadi posisi pisau pemotong ketika mendekati 2 detik adalah 8 cm.
Demikian tadi kita telah belajar contoh-contoh soal limit fungsi aljabar. Semoga dapat membantu dalam mempelajari limit. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Sampai bertemu kembali dalam video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.